Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan perkuliahan kita pada kali ini. Mata kuliah kita yaitu Lembaga Keuangan Syariah. Materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah produk penghimpunan dana pada bank syariah. Diawali dari Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan Syariah merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan dengan mendapatkan keuntungan melalui bagi hasil atau margin. Itu adalah pengertian dari lembaga keuangan syariah. Jadi dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah itu adalah sebuah lembaga atau institusi di mana lembaga tersebut mengelola dana yang dititipkan masyarakat kepada lembaga keuangan tersebut. Kemudian untuk memperoleh keuntungan, lembaga keuangan tersebut menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat atau pihak ketiga melalui berbagai produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan tersebut. Macam-macam lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah secara garis besar dibagi menjadi dua, ada lembaga keuangan syariah bank dan ada lembaga keuangan syariah non-bank. Lembaga keuangan syariah bank sendiri dibagi lagi menjadi dua, ada bank umum syariah, ada bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah itu misalnya ada BCA syariah, ada BNI syariah, ada BRI syariah, dan lain-lain. Kemudian bank perkreditan atau bank pembiayaan rakyat syariah itu kalau di Bengkulu misalnya ada BPRS Fadilah, ada BPRS Muamalat Harkat Sukaraja, itu ya, itu macam-macam bank atau bank umum syariah. Kemudian yang selanjutnya lembaga atau industri keuangan non-bank. Industri keuangan non-bank itu misalnya ada asuransi syariah, ada pegadaian syariah, ada pasar modal syariah, ada lembaga pembiayaan syariah. Nah, itu adalah institusi atau lembaga keuangan non-bank. Materi kita kali ini yaitu produk penghimpunan dana di bank syariah. Di bank syariah itu menghimpun dana melalui 3 produk, yaitu ada tabungan, ada deposito, dan ada giro. Jadi baik bank syariah maupun bank konvensional menghimpun dananya itu sama, melalui produk tabungan, melalui produk deposito, dan melalui produk giro. Yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional itu adalah pada akad yang digunakan. Misalnya pada produk tabungan. Kalau produk tabungan itu adalah bentuk titipan yang dititipkan oleh nasabah kepada bank yang bisa diambil kapan saja dengan menggunakan buku tabungan atau menggunakan ATM. Nah, yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional itu misalnya pada produk tabungan itu adalah akadnya. Kalau di bank syariah, akad yang digunakan itu adalah akad wadiah atau titipan. Titipan murni, makna wadiah itu sendiri adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Nah, kalau kita kembalikan kepada produk tabungan tadi, si nasabah kan menitipkan uangnya kepada lembaga keuangan bank syariah. Nah, dari titipan ini tadi menitipkan uangnya kepada nasabah, menitipkan uangnya kepada bank syariah, nanti bank syariah harus bisa mengembalikan kapan saja si nasabah membutuhkan dana tersebut. Misal saya datang ke bank syariah karena saya mempunyai uang untuk dititipkan atau ditabungkan ke bank syariah tersebut. Nah, nanti misalnya besok atau lusa atau 1 bulan yang akan datang saya mau mengambil titipan saya tersebut, maka bank syariah harus menyediakan dana atau harus mengembalikan dana yang saya titipkan itu tadi. Itu makna dari titipan atau wadiah murni. Nah, itu kenapa penghimpunan dana di bank syariah boleh menggunakan produk tabungan, karena dalam fikih muamalah ada akad yang namanya wadiah dan itu tidak melanggar syariat Islam. Kemudian yang kedua, produk di bank syariah itu ada penghimpunan dananya, ada namanya giro. Giro yang membedakan dengan tabungan ini tadi adalah cara pengambilannya. Kalau pada giro itu pengambilan tabungannya harus menggunakan cek atau biliet giro.
Sedangkan akad yang digunakan itu bisa menggunakan akad wadiah itu tadi atau akad titipan itu tadi. Jadi artinya ketika nasabah membutuhkan dana untuk ketika nasabah membutuhkan dananya, maka si bank harus menyediakan dananya untuk dikembalikan kepada nasabah. Nah, kita kembali lagi ke akad wadiah itu tadi ya. Akad wadiah atau titipan murni itu tadi dibagi menjadi dua, ada wadiah yat amanah, ada wadiah yat domanah. Wadiah yat amanah artinya dana yang dititipkan murni sebatas titipan saja dan si penerima titipan tidak boleh menggunakan dana yang dititipkan ini tadi. Kemudian yang kedua ada namanya wadiah yat domanah. Wadiah yat domanah ini kebalikan dari wadiah yat amanah. Artinya ketika dana dititipkan oleh nasabah kepada bank, maka si penerima titipan dalam hal ini adalah bank syariah boleh menggunakan dana titipan itu tadi. Jadi saya misalkan saya adalah nasabah yang datang ke bank, saya menitipkan uang saya. Jika saya menggunakan akad wadiah yat amanah, maka uang yang saya titipkan ini tadi tidak boleh digunakan oleh bank untuk disalurkan sekalipun kepada pihak ketiga. Nah, jadi kalau kita kembalikan ke fungsi lembaga keuangan bank syariah sebagai lembaga yang profit oriented, tentu saja dia tidak akan menggunakan akad wadiah yat amanah, pasti akan menggunakan akad wadiah yat domanah, yang artinya dana yang saya titipkan ini tadi bisa digunakan oleh bank untuk digunakan atau disalurkan kepada pihak ketiga. Itu yang membedakan antara wadiah yat amanah dan wadiah yat domanah. Kalau kita skemakan, maka misal dalam wadiah yat amanah, nasabah atau muwadi atau penitip itu datang ke bank menitipkan uang yang akan dititipkannya kepada bank. Nah, hanya sebatas itu saja, artinya nasabah datang ke bank untuk menitipkan uangnya. Kemudian yang kedua, akad yang digunakan tadi wadiah yat domanah. Skemanya, nasabah datang ke bank menitipkan uangnya ke bank. Kemudian dari dana itu tadi bank akan menyalurkannya kepada pihak ketiga. Dari pihak ketiga ini tadi bank akan memperoleh bagi hasil, dan kepada nasabah yang menitipkan uang tadi bank akan memberikan bonus kepada nasabah tersebut. Nah, itu wadiah yat domanah. Kemudian jika kita bedakan wadiah yat amanah, pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman. Yang kedua, pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan. Di aplikasi lembaga keuangan syariah ada namanya safe deposit box, artinya ketika saya menitipkan benda atau barang, tentu bank syariah akan menggunakan akad wadiah yat amanah dan saya dibebankan biaya penitipan. Kemudian yang kedua ada wadiah yat domanah, yaitu pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Yang kedua, pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus. Jadi kalau diaplikasikan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, misalnya adalah giro wadiah. Jadi kalau pada akad penghimpunan dana, tentu saja bank akan menggunakan wadiah yat domanah. Karena pada wadiah yat domanah, bank syariah bisa menggunakan uang yang dititipkan oleh nasabah ini tadi untuk disalurkan kepada pihak ketiga dalam bentuk pembiayaan. Dari pembiayaan ini tadi tentu saja bank syariah akan memperoleh bagi hasil atau margin dari pihak ketiga. Nah, dari bagi hasil ini tadi si bank sebagai penerima titipan boleh memberikan bonus kepada nasabah yang menitipkan uangnya di bank. Kemudian yang selanjutnya produk pada penghimpunan dana, kalau tadi ada tabungan, kemudian ada giro, yang terakhir ada namanya produk deposito. Nah, deposito ini biasanya akad yang digunakan adalah mudorobah. Mudorobah itu secara istilah akan diartikan bahwa kerjasama antara pihak satu dengan pihak kedua, di mana satu pihak sebagai sohibul mal atau pemilik modal, sedangkan pihak kedua
sebagai pengelola. Jadi kalau kita kembalikan kepada istilah deposito, sohibul malnya di sini adalah nasabah, pengelolanya itu adalah bank syariah. Nah, jadi dari mana nasabah memperoleh keuntungan? Nasabah memperoleh keuntungan dari bagi hasil. Bagi hasilnya dari mana? Dari bank syariah menyalurkan dana yang dititipkan itu tadi kepada pihak ketiga. Nah, ketika sudah memperoleh bagi hasil, maka si deposan atau yang menitipkan dananya sebagai deposito itu tadi juga memperoleh bagi hasil dari bank syariah. Itu 3 produk yang bisa diterapkan dalam penghimpunan dana di bank syariah. Ada tabungan, giro, dan deposito. Selanjutnya ketentuan giro wadiah berdasarkan fatwa DSN nomor 1 DSN MUI tahun 2000. Yang pertama bersifat simpanan, yang kedua simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan, yang ketiga tidak ada imbalan yang diisyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Itu jika bank syariah menggunakan akad giro wadiah. Kemudian selanjutnya fatwa DSN nomor 2 DSN MUI /4 tahun 2000 tentang tabungan wadiah. Ketentuannya bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan, tidak ada imbalan yang diisyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Itu ketentuan dari tabungan wadiah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam penghimpunan dana dari ketiga produk yang ditawarkan oleh bank syariah, yang pertama ada tabungan, yang kedua ada giro, yang ketiga ada deposito. Tabungan dan giro lazimnya di bank syariah menggunakan akad wadiah yad domana. Kemudian jika keinginan nasabah untuk menggunakan akad mudoroba pada tabungan dan giro itu juga bisa, tapi biasanya lebih cenderung menggunakan akad wadiah yad domana. Yang ketiga ada penghimpunan dana dalam bentuk deposito. Nah, pada deposito ini akad yang digunakan adalah mudoroba. Mudoroba itu juga secara garis besar dibagi menjadi 2, ada mudorobah muqayyadah dan ada mudorobah mutlaqo. Mudorobah mutlaqo ini artinya adalah bahwa dana yang diberikan oleh sahibul mal itu bisa digunakan untuk kegunaan apa saja, artinya tidak mengikat sifatnya. Terserah pihak penerima dananya mau digunakan untuk misalnya diperuntukkan dalam pembiayaan murabaha atau diperuntukkan dalam pembiayaan proyek tertentu. Nah, itu jika mudoroba mutlaqo. Namun jika mudoroba muqayyadah kebalikannya, artinya sifatnya mengikat. Ketika deposan atau si nasabah menitipkan dananya di bank, kemudian dia menginginkan akadnya adalah mudoroba muqayyadah, artinya dana tersebut harus digunakan oleh bank syariah itu mengikat. Artinya misalnya nasabahnya hanya ingin jika produknya digunakan untuk proyek membangun jalan gitu. Nah, maka si bank syariah harus menggunakan dana yang dititipkan oleh nasabah ini tadi untuk proyek membangun jalan dan tidak boleh digunakan untuk produk yang lainnya. Nah, itu ya. Jadi mudoroba itu terbagi menjadi 2, ada mudoroba muqayyadah dan ada mudoroba mutlaqo. Jadi kita simpulkan hari ini bahwa materi penghimpunan dana di bank syariah itu ada 3 produk, ada tabungan, ada giro, dan ada deposito. Kemudian akad yang bisa digunakan pada ketiga produk ini tadi ada akad wadiah ada 2, ada wadiah yad amanah dan wadiah yad domana. Kemudian mudoroba juga dibagi menjadi 2, ada mudoroba mutlaqo dan ada mudoroba muqayyadah. Itu saja materi yang dapat kita sampaikan hari ini. Semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.